Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon, guys. Welcome back to our grammar class for today. Our topic today, we are going to talk about a problem with subject or verb agreement. Ya, jadi our topic about multiple clauses sudah selesai. And the next skill, we are going to talk about problems with subject or verb agreement. Ya, jadi permasalahan tentang subjek dengan verbnya. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah apakah subjeknya itu sudah sesuai dengan verbnya atau apakah verbnya sudah sesuai dengan subjeknya. Ya, in this example, so in this explanation, you can see subject or verb agreement is simple. If the subject of a sentence is singular, then the verb must be singular also. And if the subject is plural, then the verb must be plural also. Ya, jadi yang dimaksud subjek dengan verb agreement di sini, kalau misalkan subjeknya itu satu, singular, maka verbnya juga harus mengikut singular juga. Sedangkan jika subjeknya itu plural atau lebih dari satu atau jamak, maka verbnya juga yang digunakan harus plural. Biasanya kalau misalkan dia singular atau subjeknya satu, itu biasanya ditambahkan s kalau dia merupakan jenis present simple. Ya, tapi kalau misalkan subjeknya itu lebih dari satu, maka itu tidak ditambahkan s ya. Tapi ada juga ini di sini dijelaskan bahwa don't forget ada juga irregular plurals of noun. Ya, jadi walaupun tidak ada penambahan s-nya di subjeknya yang menandakan bahwa dia lebih dari satu, tapi ada juga beberapa kata benda yang memang plural ya, atau yang memang dia bersifat jamak seperti women and then children and then people, itu semuanya lebih dari satu ya. Jadi kalau women yang pakai e itu men-nya berarti dia merupakan lebih dari satu, perempuan-perempuan. Sama dengan children, children itu anak-anak. Kalau cuma satu anaknya berarti dia child. Sama dengan people. Kalau people kan orang-orang, berarti dia memang walaupun tidak ada penambahan s-nya, dia sudah menjadi plural. Sedangkan kalau orang cuma satu orang, kita bisa menyatakan dia sebagai person ya. Di sini you can see in the example ya, the boy walks to school. Yang menjadi subjeknya di sini adalah the boy, di mana karena tidak ada penambahan s-nya, maka di verbnya itu dia menggunakan s. Ya, karena kenapa? Ini merupakan jenis kalimat simple present ya. Kalau kalian perhatikan, ini merupakan jenis kalimat simple present, maka dia ditambahkan s. Sedangkan yang kedua, the boys walk to school. Kenapa s-nya tidak ditambahkan di verbnya? Karena the boys-nya itu sudah lebih dari satu. Ya, jadi kalau misalkan subjeknya jamak, maka untuk kalimat present simple itu hanya menggunakan kata kerja pertama. Sedangkan kalau misalkan subjeknya tunggal atau cuma satu, maka harus ada penambahan s-nya di verbnya. Makanya dia menjadi walks ya. Walaupun ini sangat simple ya. Ini hanya biasa kalau misalkan penambahan s untuk verbnya itu hanya di present simple. Namun ada juga beberapa subject and verb agreement yang agak tricky. Ya, contohnya di sini you can see ada empat subject dan verb agreement ini, atau ada 4 situasi ini di mana subject dan verb agreement ini sedikit tricky atau sedikit membingungkan ya. Yang pertama adalah after prepositional phrase, and the second one is after expression of quantity, the third one is after inverted verbs, and the fourth one is, or the last one is, after a certain word such as anybody, everything, no one, something, each and every. Ya, jadi keempat situasi ini biasanya kita sulit menentukan apakah subjeknya itu jamak atau tunggal begitu ya.
So the first skill we are going to talk about bagaimana kalau misalkan ada preposition ya, ada prepositional phrase setelah subjek itu. Yang mana yang menjadi subjek? Ya di sini sometimes prepositional phrase can come between the subject and the verb. Ya, if the object of the preposition is singular and the subject is plural, or if the object of the preposition is plural and the subject is singular, they can be confusion in making the subject and verb agree. Ya, jadi seperti ini. Yang dimaksud dengan prepositional phrase di sini adalah kata yang ada di dalam kurungnya ini. Jadi terkadang setelah subjek ada prepositional phrase, di mana prepositional phrase itu merupakan kumpulan dari dua atau lebih kata yang biasanya ada preposition di dalamnya. Walaupun ada kata benda, ya, yang menjadi prepositional phrase di sini adalah kata to the doors, ya. Karena kenapa? Yang menjadi prepositionnya di sini diawali dengan kata to, ya. If you see the example, the key to the doors, ya ini merupakan kalimat lengkapnya ya. The key to the doors are in the drawer. Kalian harus perhatikan yang mana yang subjeknya, apakah the key atau to the doors. Ini untuk yang contoh yang pertama itu kalimatnya salah atau verbnya salah. Kenapa? Karena yang menjadi subjeknya adalah the key, bukan to the doors. Jadi to the doors ini dia tidak bisa menjadi subjek karena kenapa? Masih ingat pembahasan kita, jika ada preposition di depan daripada kata benda itu maka dia tidak bisa berposisi sebagai subjek. Maka di sini yang posisi sebagai subjek di sini adalah the key. Maka kalimat ini yang benar harusnya adalah the key to the doors is in the drawer. Ya karena kenapa? Key-nya cuma satu, subjeknya cuma satu, maka verbnya juga harus satu. Karena kalau pakai are berarti dia mengikut kepada prepositional phrase-nya yang jamak ini. Sedangkan ini bukan merupakan subjeknya. Ini hanya sebagai prepositional phrase. Yang ini yang terkadang membingungkan. Kalau dilihat secara sekilas, kalimat ini benar karena ada the doors-nya. Tapi ingat, apakah the doors-nya ini merupakan subjeknya? Bukan, karena ini merupakan prepositional phrase karena ada kata preposition di depannya. Misalkan preposition seperti kata in, kata for, to, kemudian at, on, under, above, itu semua adalah preposition. Jadi dia tidak bisa berposisi sebagai subjek. Kemudian contoh yang kedua. The keys to the door is in the drawer. Ini juga salah kalimatnya. Karena kenapa? The keys ini artinya kuncinya lebih dari satu. Namun yang verbnya dia pakai is. Harusnya dia pakai are karena dia lebih dari satu. Walaupun di sini di prepositional phrase-nya tidak ada s-nya, tapi prepositional phrase ini tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Maka di sini harusnya the keys are in the drawer, ya, the keys to the door are in the drawer. Kenapa? Karena subjeknya lebih dari satu, maka verbnya juga harus jamak. Seperti itu, guys. Ya, jadi subject and verb agreement with prepositional phrase di sini yang dimaksudkan adalah ketika ada subjek, kemudian ada prepositional phrase, di mana prepositional phrase ini bisa saja dia jamak atau bisa saja dia tunggal, maka jangan perhatikan prepositional phrase-nya. Yang diperhatikan adalah subjeknya. Jadi cari yang menjadi subjeknya, bukan prepositional phrase-nya. Karena prepositional phrase itu tidak bisa menjadi subjek karena di depannya ada kata atau ada kata preposition. Ya, di sini dia bilang, when a prepositional phrase come between the subject and verb, be sure that the verb agrees with the subject. Ya, jadi jika ada prepositional phrase antara subjek dengan verbnya, ya diidentifikasi atau dianalisis dulu yang mana subjeknya. Subjeknya harus agree atau harus sesuai dengan verbnya. Kalau misalkan subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Sedangkan jika subjeknya adalah singular, maka verbnya juga harus singular. Seperti itu.
Ya, kita lihat dari contohnya. Di sini ada dua example. The climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Mengapa ini kalimatnya benar ya? Kenapa kalimatnya benar? Karena pertama, kita lihat dulu. Di sini ada 3 kata benda. The climbers, the sheer face, kemudian the mountain. Yang mana yang menjadi subjeknya? Kalau the sheer face itu bukan subjek karena ada kata on di depannya. Maka jika ada preposition di depan, itu tidak bisa menjadi subjek. Kalau the mountain, kenapa dia bukan subjek? Karena ada kata of di depannya. Maka dia juga tidak bisa menjadi subjek karena ada preposition. Maka yang menjadi subjeknya di sini adalah the climbers. Ingat, the climbers ini dia lebih dari satu. Maka dia tidak membutuhkan s ya. Dia tidak membutuhkan s di verbnya. Maka itu sudah benar ya. Jadi makanya kalimat ini sudah benar karena the climbers ini jamak, kemudian need ini tidak membutuhkan s karena dia sudah jamak, subjeknya dengan verbnya. Kemudian untuk contoh yang kedua ya, the interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Diperhatikan yang mana yang menjadi subjeknya. Ada 2 di sini ya. Yang pertama the interrogation, kemudian yang kedua adalah by 3 police officers. Yang bisa menjadi subjek di sini adalah the interrogation. Karena kenapa? 3 police officers ini merupakan prepositional phrase. Di depannya ada kata by, berarti ada prepositionnya. Jadi preposition itu seperti on, off, by, at, on, in, kemudian for, itu semua adalah preposition. Maka yang menjadi subjeknya adalah the interrogation. Ingat, interrogation ini subjeknya adalah singular. Maka kalau misalkan singular berarti verbnya harus menggunakan singular juga atau satu juga. Sedangkan kata have di sini hanya bisa digunakan untuk subjek you, we, they atau lebih dari satu ya. Atau jika subjeknya adalah jamak atau lebih dari satu. Sedangkan di sini subjeknya adalah singular atau satu. Maka yang benar sebenarnya di sini adalah the interrogation has lasted for several hours. Dia harus menggunakan has karena interrogation ini cuma satu. Sedangkan kalau kita pakai have itu subjeknya harus lebih dari satu, yaitu you, we, they. Ya, seperti itu. Sedangkan kalau kita ganti the interrogation ini, maka dia menjadi it itu harus berpasangan dengan has. Maka kalimatnya ini merupakan kalimat yang salah. Ya, I guess like that guys. For the subject and verb agreement with the prepositional phrase. Jadi harus kalian perhatikan ya, selalu mencari subjek yang pertama dengan verbnya. Bagaimana cara menandai bahwa dia adalah subjek jika di depannya itu tidak ada preposition ya. Jadi itu bisa menjadi subjek jika di depannya itu tidak ada preposition. Setelah mendapatkan subjek, maka silahkan dianalisis apakah subjeknya itu satu atau lebih dari satu. Kalau misalkan satu, otomatis verbnya itu harus sesuai juga dengan subjeknya. Jadi misalkan kalau dia merupakan present simple, maka ditambahkan s di belakangnya. Sedangkan kalau dia merupakan seperti present perfect atau past perfect, itu harus sesuai dengan to be-nya di depannya. Seperti have itu harus digunakan untuk subjek yang lebih dari satu, sedangkan has itu harus digunakan untuk subjek yang lebih dari satu. Sama dengan kata was were. Was were itu kalau misalkan subjeknya itu cuma satu, maka dia menggunakan was. Sedangkan untuk subjek yang lebih dari satu itu, atau dia jamak itu menggunakan subjek yang lebih dari satu itu menggunakan were, kemudian subjek yang cuma satu itu menggunakan was. Ya, seperti itu guys, for our topic for today ya, about subject and verb agreement with a prepositional phrase. Alright, that's all. Thank you very much for your listening and see you again in the next meeting.